Salam traders, balik lagi sama saya Adi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini Bitcoin tiba-tiba naik ke area sekitar 74.481 dan banyak sekali yang terlikuidasi. Kira-kira kemana ke arah harga Bitcoin sekarang? Langsung saja ya, secara teknik analitikal ini membuat semacam seperti semi parabolik ya. Kalau misalkan kita pakai time frame 30 menit ya, semi parabolik ini masih terus berlangsung menjadi sebuah titik balik ya, yang tadinya down terus tiba-tiba pump. Kalau kalian nanya sebenarnya ada apa sih bang? Padahal kalau secara fundamental, ini menurut saya ya, menurut perspektif saya. Tapi kalau misalkan kalian ada pendapat lain silahkan tulis kolom komentar di bawah ini, oke ya. Perspektif saya, dunia ini sudah muak tentang drama Donald Trump ya. For your information aja, tidak ada good news yang terjadi dalam kurang lebih 48 jam terjadi pump ini. Tidak ada satupun good news yang terjadi. Malahan itu bad news. Yang katanya Donald Trump akan nyegat semua kapal yang melewati Selat Hormuz gitu kan, dan memblokade lah ibaratnya. Dan Iran juga masih belum menyetujui tentang perjanjian damai yang katanya terjadi 2 minggu itu. Ternyata ada beberapa klausul yang tidak setuju dan masih saling berkomitmen idealis masing-masing gitu loh. Jadi Iran itu pengennya itu gimana ya? Ya udah secara damai. Tapi Amerika itu seolah-olah bilang bahwasanya dia itu menang. Nah, itu yang nggak disukain sama Iran gitu loh. Jadi Amerika itu seolah mendeklarasikan gue ini menang, perang ini menang gitu. Padahal Iran tuh nggak ngerasa kalah gitu ya. Dan Iran itu masih berhak untuk memodifikasi klausul yang disertakan atau klausul yang diajukan oleh pihak Amerika Serikat. Jadi menurut saya dunia ini sudah muak. Bad news terjadi dalam kurun waktu 48 jam itu ada beberapa bad news, tapi bukannya malah tambah turun, malah tambah naik. Nah, ini efek pasar itu udah jenuh. Sebenarnya kejadian ini sudah terjadi 2 kali loh. Terjadi 2 kali. Kalau kalian paham dan hidup dalam kurang lebih 1 tahun terakhir, kalau kalian hidup di dalam dunia cryptocurrency benar-benar mantengin nih ya. 1 tahun terakhir ini selain drama perang, ada satu drama lagi yang dimainkan oleh Donald Trump, yaitu tarif dagang atau tarif pajak ekspor ataupun impor. Nah, sebenarnya pada saat pertama kali tarif Trump itu berlaku, ada yang 30% lah, 200% lah, 100% lah, 400%, itu sangat mempengaruhi harga volatil ya, volatil Bitcoin itu sendiri, mau naik mau turun dan sebagainya. Tetapi faktanya di akhir cerita Donald Trump mau naikin kayak gimana juga, Donald Trump mau turunin kayak gimana juga, udah nggak ngaruh dan pasar udah kebal terhadap berita-berita seperti itu karena pasar udah memahami bahwasanya segalanya just play Donald Trump saja. Nah, ini udah kali kedua setelah Trump mempermainkan pasar Bitcoin atau pasar saham dunia tentang tarif dagang dan sekarang tentang perang. Nah, kalau perang biasanya sudah tidak berlaku seperti ini adalah tanda bahwasanya Bitcoin akan recovery ke area sekitar 80.000. Kenapa seperti itu? Karena terjadi bad news aja udah nggak ngaruh gitu ya. Jadi for your information aja, selama 48 jam itu tidak ada good news sama sekali. Malahan bad news, kapal diblokade lah, tidak ada persetujuan antara Iran lah, terus serangan balik dan sebagainya, itu nggak ada yang good news, semuanya bad news. Tapi malah terjadi pump yang seperti ini ya. Untuk Sabedo sendiri juga sudah profit dan project mini solitaire juga mendapatkan cukup jackpot ya, sekitar 20%. Dan sekarang mini solitaire udah 14/20, 14 dari 20 slot yang saya sediakan. Nah, untuk yang project garansi uang kembali yang $1.000 ya, $1.000 ini sudah saya pasang vote ya di tab komunitas YouTube. Kalian langsung masuk ke komunitas lalu vote aja. Tapi kalian setelah melihat video ini dulu nih, video yang syarat dan ketentuan kemarin, kalau oke udah setuju dan sedia $2.000 ya, karena modalnya harus $2.000 minimal dan udah siap dan udah setuju semua syarat dan ketentuan, silahkan vote di situ. Kalau nyampe 200 orang akan saya buka bagian mini solitaire alias garansi uang kembali yang bagian kecil ya, sekitar $1.000 ya atau $2.000 karena biaya jasanya $1.000. Bang, kalau misalkan $1.000 ke itu atau $2.000 yang kita keluarkan itu akan menjadi berapa? $2.000 akan menjadi $3.000. Begitu seterusnya. Bang, kalau kayak gitu dikit, ya udah ikutan terus aja. Gini aja, kalau misalnya yang lain nanya, "Bang, kok gua kenapa harus ikut cuma $2.000 ke $3.000 kan dikit, Bang. Untungnya cuma $1.000." Iya, tapi kalau lu akumulasi sebagai akumulasi kompon, terus aja kayak gitu. 2.000 ya, 2.000 nih, $2.000. Habis itu lu jadi $3.000. Habis itu 3.000 lu bagi 2, jadi ikutan project 1.500. Jadi 4.500. Jadi lu bagi 2, lu terus mode kompon. Apakah ada resikonya? Ya nggak ada lah, bro. Kan kalau loss lu ganti, itu aja. Intinya kayak gitu. Cari di mana lagi kalau trading loss itu diganti? Ya cuma di Cerberus aja yang berani. Karena memang saya ingin membuktikan bahwasanya psikologi itu jauh lebih dari segalanya. Psikologi itu jauh di atas fundamental dan teknik analikal. Buktinya, project mini solitaire yang kloter 1 aja itu jackpot ya. Nggak nyampe 10 hari udah jadi $10.000 sampai $30.000. Nah, kloter kedua ini juga udah masuk hari kedua ya. Dan cukup bagus, profit pertama 5%, profit kedua 20%. Karena ketenangan
ketenangan di dalam hati saya yang mengakibatkan suka-suka saya mau open posisi kapan kek, mau leverage berapa kek, mau all in atau enggak kebanyakan ngemeng gitu loh. Ingat nggak member Cerberus yang dulu jackpot nelponin saya mulu, serius. Member Cerberus itu yang itu rada-rada lucu gitu, rada unik gitu. Floating loss ditelepon mulu, floating profit juga ditelepon mulu. Saya waktu itu pernah nahan open posisi sampai gede banget ya, sampai floating profit sekitar 50% sampai 70%, diteleponin anjir sampai jam 2 malam, jam 3 malam, diteleponin, "Bang, ini Bang kenapa nggak take profit?" Kan aneh ya, kan aneh. Kalau emang lu mau kayak begitu ya kenapa nggak trading sendiri gitu, emang serba salah. Nah tapi kalau kayak gini udah ada syarat dan ketentuan tuh yang member money solitaire atau garansi uang kembali. Kalau kebanyakan bacot sih itu keterlaluan ya, suka-suka gue lah, mau gue tahan sampai R200% kayak, mau gue tahan floating sampai 70% kan gue ganti kalau kembali. Oke, kembali ke laptop. Kita cek likuidasi heatmap. Likuidasi heatmap ini terjadi kok. Yang benar aja nih, Cuk. Ini long ini coy, ini long ini, serius ini nggak ada yang ngejagain sama sekali, kalian perhatiin. Ini 75.000 sampai 85.000 nggak ada yang ngejagain coy. Ini fix long, kalau misalnya kayak gini udah fix long. Ini kita nggak usah bahas apa-apa lagi, udah fix long ya. Terus event fundamental di hari ini itu ada PPA atau kita kenal kalau bahasa Indonesianya mungkin IHP kali ya. Ini 1,2% ke 0,7%, oke? Ini kalau bahasa Inggrisnya ini PPA, tapi kalau misalnya bahasa Indonesianya ini IHP, kayak gitu ya. Ini setahu saya, kalau saya ingat saya, ini DAM, Bitcoin DAM. Kalau naik itu Bitcoin DAM. Coba benar apa enggak deh. Saya ingat saya kalau naik itu Bitcoin DAM. 0,5, 0,3, 0,7 hijau, 0,4, 0,3, 0,5 hijau. Benar. Ini forecastnya adalah DAM. Tapi karena data CPI kemarin berlawanan, ini bisa jadi PAM. Tapi 19.30 lebih baik kita nggak open posisi, nunggu actualnya dulu ya. Kalau firasat saya, ini tetap PAM walaupun forecastnya DAM. Ini forecastnya 1,2%. Mungkin nanti hasilnya itu di bawah 1,2%, 1,1 ataupun 1%. Tapi mungkin malam ini kita bisa live ya, supaya kita bisa tahu hasil dan kita bisa trading bareng-bareng. Udah kayak gitu aja. Hidup itu sebuah pilihan. Terserah kalian mau trading sendiri, mau ikutan project Cerberus yang biasa, eksklusif, prioritas, mini solitaire beneran, atau project yang $1.000 garansi uang kembali. Udah terserah lah, atau kita jalanin aja hidup. Hidup itu harus tetap berjalan. Kalau kalian nggak berjalan ya hidup akan stuck atau bahkan bisa menurun. Kalau sekarang sih saya nggak usah kebanyakan nyemeng ya, karena ini bener-bener nggak ada sama sekali coy. Nggak ada sama sekali tembok di sini. Ini kemungkinan akan naik sampai ke 80.000 coy ya. Karena di sini nggak ada tembok sama sekali, serius ya. Kalau ini hasilnya positif ya, 19.30 ini hasilnya positif, ini pasti langsung PAM. Udah nggak usah pakai ilmu-ilmu apa-apa lagi kayak gitu ya. Cuma tetap ya, lo kalau all in gue lempar pakai globe ini ya, tetap ya, sebagus apapun data, kalau lu nggak sekaya itu ya, kalau duit lu cuma pas-pasan, jangan pernah all in, jangan pernah niru gue. Kalau gue all in, ya suka-suka gue, karena ibaratnya duit yang ada di market itu bukan semua uang yang ada di dalam dompet. Kan aneh kalau misalkan lu cuma duit punya 100 jutanya lu all in, itu aneh. Jangan pernah all in sebagus apapun data. Ini walaupun datanya semua bagus merujuk terhadap long open posisi, jangan pernah ambil resiko untuk tidak memakai money management. Maksimal 25%. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan pernah menjadi bodoh dan IQ jongkok ya. IQ lu udah IQ normal, tiba-tiba lu pakai leverage 100, itu udah tiba-tiba lu kayak Patrick ya. Patrick bintang lu aja nggak punya otak gitu kalau kayak gitu ya. Mentang-mentang datanya bagus kayak gini, tiba-tiba lu pakai leverage 100. Iya kalau benar. Seyakin-yakinnya gue aja nggak pernah lo pakai leverage 100. Seyakin-yakinnya gue nggak pernah lo pakai leverage 150 murni ya, bukan hasil margin variasi. 150 murni itu nggak pernah ya. Jadi jangan bego, jangan jadi Patrick, oke? Jadi dua nasihat dari saya, sebagus apapun jangan pernah mengal-in modal maksimal 25%, dan sebagus apapun jangan pernah pakai leverage besar, maksimal 10 kali lipat. Itu udah maksimal banget. Bahkan normalnya itu harusnya 5 kali lipat. Terus take profit di berapa bang? Ini boleh rada greedy ya, karena hasilnya rada bagus ya. Boleh sekitar 10% take profitnya. Ya sekali lagi boleh leverage 10 dan take profit sekitar 10% open posisi long kalau hasilnya bagus. Kalau kalian masih nggak ngerti tentang video ini, ya udah tunggu aja nanti setengah 8 malam live bersama Andi Firmansyah, Cerberus dan Expert Student Class. Oke, kalau kayak gitu semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.